Selamat malam. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi dengan dosen Profesor Asi Syifa Nurul Haq, Eskom MSI. Oleh saya, Puput Yasinta, kelas SI 701. Studi kasus supplier maju. Perusahaan supplier maju adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan perangkat keras untuk sistem informasi. Perusahaan ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemasok tunggal untuk sebagian besar perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasinya. Hal ini menimbulkan beberapa risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasional dan kinerja perusahaan. Identifikasi risiko. Risiko ketersediaan pemasok tunggal dapat mengalami gangguan produksi pengiriman atau kualitas yang dapat menyebabkan keterlambatan, kekurangan, atau kerusakan pada perangkat keras yang dipesan oleh perusahaan. Hal ini dapat mengganggu proses instalasi pemeliharaan atau perbaikan sistem informasi perusahaan. Dua, risiko biaya pemasok tunggal dapat menaikkan harga seperangkat keras secara sewenang-wenang, mengubah syarat dan ketentuan kontrak, atau menagih biaya tambahan yang tidak terduga. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi margin keuntungan perusahaan. Tiga, risiko kualitas. Pemasok tunggal dapat menyediakan perangkat keras yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar atau kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat menurunkan kualitas sistem informasi perusahaan, menyebabkan kesalahan, kerusakan, atau kegagalan sistem, mempengaruhi kepuasan pelanggan. Risiko inovasi pemasok tunggal dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru, meningkatkan fitur atau fungsi sistem informasi, atau bersaing dengan pesaing yang lebih inovatif. Hal ini dapat mengurangi biaya daya saing dan pertumbuhan perusahaan. Usulan, usulan strategi mitigasi yaitu satu, strategi penghindaran risiko. Perusahaan dapat mencari pemasok alternatif yang lebih andal, fleksibel, kompetitif untuk menyediakan perangkat keras sistem informasi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal dan meningkatkan pilihan dan negosiasi perusahaan. Dua, strategi pengurangan risiko. Perusahaan dapat meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan pemasok tunggal, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, dan menetapkan kriteria dan standar kualitas yang jelas. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara perusahaan dan pemasok, serta mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi. Tiga, strategi transfer risiko, yaitu perusahaan dapat mengalihkan sebagian risiko kepada pemasok tunggal, misalnya untuk membuat kontrak dan yang mengikat, menetapkan klausul ganti rugi, atau membeli asuransi. Hal ini dapat mengurangi dampak finansial dan hukum bagi perusahaan jika terjadi gangguan atau kerugian akibat pemasok. Empat, strategi penerimaan risiko. Perusahaan dapat menerima sebagian risiko yang tidak dapat dihindari, dikurangin atau dialihkan. Dan menyiapkan rencana kontingensi atau pemulihan secara jika terjadi risiko. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi situasi darurat atau krisis. Studi kasus PT Teknologi Maju. Perusahaan PT Teknologi Maju ini menyediakan solusi perangkat lunak untuk sektor bisnis dan industri, sehingga harus mampu mengelola sistem informasi yang kompleks, aman, dan efisien untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis mereka. Namun, dalam menjalankan bisnisnya, PT Teknologi Maju juga menghadapi beberapa risiko dan tantangan utama yang harus diidentifikasi dan dimanfaatkan. Beberapa risiko tantangan utama yang dihadapi oleh PT Teknologi Maju yaitu satu, risiko keamanan data dan informasi. Perusahaan ini harus melindungi data informasi yang sensitif dari klien dan mitra bisnisnya dari ancaman cyber attack, virus, malware, atau kebocoran yang dapat merugikan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan ini juga harus mematuhi standar dan regulasi yang berlaku berkaitan dengan perlindungan data dan informasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Dua resiko ketergantungan pada teknologi, perusahaan ini sangat bergantung pada teknologi untuk menjalankan bisnisnya, sehingga harus siap menghadapi kemungkinan gangguan, kerusakan, atau kegagalan pada sistem informasi yang digunakan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal seperti kesalahan manusia, pemadaman listrik, koneksi jaringan bermasalah, overcapacity data, maintenance sistem tidak terjadwal, atau bencana alam. Gangguan pada sistem informasi dapat menghambat proses bisnis, menurunkan produktivitas, dan menimbulkan kerugian finansial. Tiga, resiko persaingan dan inovasi. Perusahaan ini beroperasi di industri teknologi informasi yang sangat kompetitif dan dinamis, sehingga harus mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan produk atau layanan yang serupa atau lebih baik. Selain itu, perusahaan ini juga harus mampu berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar yang selalu berubah. Hal ini membutuhkan investasi yang besar, sumber daya yang memadai, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Usulan mitigasi untuk mengatasi resiko tantangan utama PT Teknologi Maju. Satu, meningkatkan keamanan data dan informasi. Perusahaan harus menerapkan sistem keamanan yang kuat dan terintegrasi untuk melindungi data dan informasi yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan enkripsi, firewall, antivirus, backup, recovery, dan audit yang rutin dan berkala. Selain itu, perusahaan ini juga harus meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan terkait dengan keamanan data dan informasi, serta mematuhi standar regulasi yang berlaku. Dua, meningkatkan ketersediaan dan reliabilitas sistem informasi. Perusahaan ini harus memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dapat beroperasi dengan lancar, cepat, dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan sistem informasi secara berkala dan terencana. Selain itu, perusahaan ini juga harus memiliki rencana kontingensi dan pemulihan bencana yang siap diaktifkan jika terjadi gangguan atau kegagalan pada sistem informasi. Tiga, meningkatkan daya saing dan inovasi. Perusahaan ini harus mampu menawarkan produk atau layanan yang unggul dan berbeda dari pesaingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan riset dan mengembangkan yang pengembangan pengembangan yang berkelanjutan, mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan dan preferensi pasar. Selain itu, perusahaan ini juga harus menciptakan nilai tambah dan loyalitas bagi pelanggan, mitra, dan stakeholder lainnya. Contohnya seperti risiko keamanan data dan informasi, likelihood, impact, dan level, yaitu tinggi, 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 sedangkan risiko ketergantungan pada teknologi sedang tinggi dan tinggi. Risiko persaingan dan inovasi yaitu sedang, sedang, sedang. Presentasinya seperti ini. Untuk risiko keamanan data 40%, risiko ketergantungan pada teknologi 40%, dan risiko persaingan inovasi 20%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.